Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat, panjang umur, dalam taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimurahkan rezekinya yang halal, yang berkah. Dijadikan keluarganya yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anaknya menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Amin ya rabbal alamin. Dan di bulan awal daripada Rajab ini, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkahi hidup kita di bulan Rajab dan Sa'ban, dan dikembalikan kita di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian, dalam kesempatan yang baik ini saya sedikit ingin membahas tentang masalah putus asa. Dalam Islam nggak mengenal tuh yang namanya putus asa. Walaupun berbagai macam ujian menghantui kita, menimpa kita, baik berupa kemiskinan yang terus menerus, anak yang banyak gak terurus, gak punya rumah sebagai tempat tinggal hidup kita, penyakit yang tidak kunjung sembuh, usaha yang selalu bangkrut, anak yang durhaka kepada ibu dan bapaknya, istri yang zalim, istri yang membangkang, suami yang gak bertanggung jawab kepada anak-anak dan istrinya, dan semua problem-problem dalam hidup. Sebesar apapun ujian yang menimpa kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, gak pantas dan gak boleh kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa lihat bagaimana ujian daripada nabi-nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya Nabi Ibrahim alaihissalam, yang diuji dengan berbagai macam ujian yang menimpanya. Ayahnya yang menjadi penjual dan pemahat patung yang ulung, tantangan dari kaumnya yang sesat dan menyesatkan, sampai pelakuan Raja Namrud yang kejam dan zalim yang membakar Nabi Allah Ibrahim dalam kobaran api yang menyala-nyala. Tapi itu semua tidak membuat Nabi Ibrahim jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, malah justru semakin dekat memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzati. Dalam surah Yusuf ayat 87, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada hamba-hambanya, wala tai'asu mir rauhillah, innahu la yai'asu mir rauhillah illal qaumul kafirun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala tai'asu mir rauhillah, janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yai'asu mir rauhillah, dan sesungguhnya tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Allah illal qaumil kafirun, illal qaumul kafirun, mohon maaf, kecuali orang-orang yang kafir. Jadi kalau kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita nggak yakin kepada keberadaan Allah. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Ikhlas, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahus Samad, Allah adalah tempat kita bergantung, Allah adalah tempat kita memohon, Allah adalah tempat kita meminta. Yang namanya ujian, semua Allah berikan ujian. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah
Al-Anbiya ayat 34 Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap makhluk pasti akan mengalami yang namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Aku uji engkau dengan keburukan, bisyarri keburukan, wal khair dan kebaikan, fitnah sebagai ujian, wa ilaina turja'un dan kepada Allah lah kita semua akan dikembalikan. Kenikmatan ujian, kesengsaraan ujian. Yang tadi saya sudah jelaskan, berupa kemiskinan, penyakit yang tidak kunjung sembuh, tidak punya usaha, tidak punya pekerjaan, anak banyak tapi merongrong, gak bisa mengurus dan lain sebagainya. Bisyar itu keburukan, wal khair kebaikan. Dan ketika kita mendapatkan kenikmatan-kenikmatan hidup pun itu ujian dari Allah. Mampukah kita ketika kita diberikan harta yang berlimpah, kita jadikan harta ini sebagai jembatan untuk menuju kebahagiaan yang hakiki dan kebahagiaan yang abadi. Kalau seandainya harta yang banyak kita buat berpoya-poya untuk maksiat, maka harta yang banyak itu tidak ada manfaatnya, justru malah menjauhkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudara-saudara, kemudian Allah mengakhiri ayat itu, wa ilaina turja'un, dan kepada Allah lah kita semua akan dikembalikan. Saudara sekalian, banyak orang yang berputus asa ketika nggak kunjung sembuh penyakitnya, akhirnya ia bunuh diri. Ketika cintanya ditolak, dia bunuh diri. Ketika miskin yang berkepanjangan, anak banyak, nggak sanggup dia menjalani kehidupan, ujian yang Allah berikan, ya gantung diri. Ada orang kecewa dengan saudaranya, dengan keluarganya, karena pembagian warisnya nggak benar, akhirnya dia bunuh diri. Orang yang bunuh diri ini di mata Allah begitu rendahnya, karena dianggap orang yang bunuh diri adalah orang-orang yang kafir, yang gak percaya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ini gak boleh putus asa. Bagaimana ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ayub alaihissalam, yang diuji dengan penyakit bertahun-tahun tidak kunjung sembuh. Kemudian kekayaannya, ternaknya yang begitu banyak, satu demi satu mati. Kemudian dijauhkan dari masyarakat yang ada di sekitarnya, bahkan dia diusir dari kampungnya. Anak-anak yang dia cintai meninggal dunia, tapi tetap dia tidak berputus asa kepada Allah. Dia tetap berdoa kepada Allah. Bahkan diminta, hai Ayub, mintalah engkau kepada Allah, kepada Tuhanmu, agar Allah menyembuhkan penyakitmu. Tapi Ayub berkata, aku malu. Berpuluh-puluh tahun aku dikasih kesehatan, baru beberapa waktu aku diberikan penyakit, aku sudah mengeluh. Lihat kehebatan Nabi Ayub alaihissalam dalam ujian yang Allah berikan. Bagaimana ujian yang diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi, imamul anbiya wal mursalin, khataman nabiyyin, imamnya para nabi dan rasul, penutup para nabi dan rasul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihujat, dicaci, dimaki, bahkan ingin dibunuh. Dakwahnya enggak diterima di kota Mekah, sampai Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hijrah untuk pindah ke Madinah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang dalam istilahnya berputus asa. Kita lihat banyak orang
yang diberikan ujian berupa kesengsaraan hidup, tapi dengan usaha yang maksimal dapat merubah perilakunya, dapat merubah tingkat taraf ekonominya. Berapa banyak orang yang menjadi seorang preman, bahkan bisa menjadi seorang pembunuh, tapi akhirnya ia dapat merubah perilakunya dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan menjadi seorang pendakwah, bertobat, dan banyak mengislamkan orang-orang yang belum beragama Islam, bahkan dapat merubah sahabat-sahabatnya, keluarganya, saudaranya yang tadinya juga preman, yang tadinya jauh kepada Allah, bahkan gak mengenal Allah. Dia berikan dakwah yang menyejukkan, yang menyenangkan, yang akhirnya satu demi satu masuk ke dalam ajaran agama Islam secara kapah. Jadi saudara-saudara sekalian, janganlah ada rasa kekhawatiran, rasa ketakutan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita berupa ujian hidup ini. Bukan justru semakin kita jauh kepada Allah, tapi harus semakin dekat kepada Allah. Bahkan sekalipun dikasih berupa penyakit, bahwa yakinlah dengan ujian berupa penyakit itu, dengan kita sabar, dapat menggugurkan dosa-dosa yang ada di dalam diri kita. Berbaik sangkalah, berhusnuzonlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga perasaan kita jauh dari unsur-unsur suuzon, negatif, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada hikmah dan manfaatnya. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.